Baik, siswa-siswi Saman 1 Daha Utara kelas 11. Bapak yakin materi ini insya Allah mudah kita pahami karena Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang cerdas. Insya Allah selalu memahami pelajaran dengan cepat. Percayalah, Anda adalah orang yang hebat. Baik, cara berbicara yang kedua. Dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif dan kalimat negatif. Pola menyampaikannya tetap sama. Sama dengan pola 5W1H tadi. Datar di akhir harus turun. Di bagian akhir harus turun ke 1. Di bagian tengah tetap. Boleh ada di tengah naik. Di bagian penting. Contoh. I go to school every day. I can take you home. You should go to a dentist. Kalau contoh dinaikkan gimana? I go to school every day. I can take you home. You should go to a dentist. Boleh. Boleh saja, tapi ujungnya selalu turun. I go to school every day. Boleh. Tetapi yang penting, yang harus diingat, bagian akhir selalu turun. Itu yang paling penting ya. Baik, pola yang pertama, kita ulang. Pola yang pertama, WH question dan affirmative or negative sentence, polanya sama. 2, 1. Baik, sekarang kita masuk ke cara berbicara yang ketiga dengan auxiliary. Dengan auxiliary di sini maksudnya dengan bertanya tetapi yang bukan 5W1H. Sekali lagi, kita bertanya tetapi dengan bukan 5W1H. Maka rumusnya 2, 3. Maksudnya datar standar akhirnya naik. Have you got some money? Can I take you home? May I go to the cinema? Bapak ulang. Have you got some money? Can I take you home? May I go to the cinema? Ujung harus naik. Di bagian 2, terserah mau ada naik atau tidak ketiga, tergantung di bagian mana yang Anda anggap itu penting. Ya. Berikut. Cara berbicara kalau ternyata di kalimat itu ada koma. Contoh. Rumusnya adalah sampai di bagian koma harus naik. Berapapun jumlah komanya, maka dia harus 3. Kecuali nanti pada akhirnya titik turun. Ini contoh. People should eat rice, vegetables, and fruits. Kenapa di sini fruitsnya turun? Maaf tulisannya ya. Kenapa fruitsnya turun? Karena dia titik. Tetapi pada saat di rice, di vegetables, dia harus naik. Bapak ulang. People should eat rice, vegetables, and fruits. He takes books, pencils, pen, and eraser. Books, pencils, pen, itu harus naik nadanya. Kenapa? Karena dengan kita menandakan naik, itu artinya kita belum selesai.
ya. Untuk koma, dengan kita menandakan naik berarti kita belum selesai bicara, kita mau melanjutkan. Itu kunci dalam pembicaraan, karena tidak ada kita bicarakan. Kalau misalnya bicara, he takes books, pencil, pen, tidak ada kan. Jadi penanda komanya itu adalah pada nada naiknya itu ya. Bisa dipahami? Baik. Ada 4 cara tadi ya untuk berbicara. Tadi 1 pakai WH question, yang kedua affirmative and negative, yang ketiga auxiliary questions, yang keempat koma. Itu cara berbicaranya naik turunnya ya di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan, terutama dalam menawarkan jasa kita, menawarkan barang yang kita punya kepada orang lain, dan juga kita bisa memberikan saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Juga kita bisa mempraktekkannya dalam keseharian kita, dalam pola yang sama walaupun dalam bahasa yang berbeda. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, apapun yang terjadi. Belajar adalah hal yang penting, karena belajar itu bekal Anda untuk bisa mengarungi hidup, bisa menjadikan pedoman hidup Anda untuk menjadi orang yang hebat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.